Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rob sang pencipta dan pemelihara alam semesta, pemberi rezeki bagi seluruh umat manusia. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah atas baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan teman-teman semua, pada hari ini kita tengah-tengah di bulan yang penuh istimewa, di bulan mulia, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita kembali berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan terbaik kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, Aisyah ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridhoi ibadah puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah Aisyah untuk menyampaikan tentang pola hidup sehat dengan tuntunan Islam. Ini adalah tema yang sangat luar biasa bagi manusia di dunia, karena pasti semua manusia ingin sehat. Oleh karena itu, Islam telah menunjukkan kiat-kiat kita dalam berpola hidup sehat dengan cara makanan. Mengapa dengan makanan? Karena di situ terdapat hal-hal yang kita konsumsi setiap harinya yang bisa berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengajarkan kepada kita, telah memberikan petunjuk tentang pola hidup sehat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berkalam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makan-makanlah kamu dengan apa yang ada di bumi yang halal dan yang thayyib. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah yang apa Allah turunkan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan yang baik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana kamu beriman kepadanya. Oleh karena itu, menurut dua ayat tersebut sudah jelas bahwa ada dua kriteria makanan yang bisa kita makan dan yang boleh kita makan. Yaitu kriteria yang pertama adalah harus halalan, dan yang kedua adalah harus thayyiban. Halal dari segi zat maupun dari segi memperolehnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita karena telah memberikan makanan-makanan yang halal lebih banyak daripada makanan-makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 tentang makanan-makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Di antaranya adalah kita tidak boleh memakan bangkai, memakan darah, daging babi, daging yang disembelih dengan tidak nama Allah, daging yang dipukul, ditanduk, dibuat untuk persembahan berhala, dan lain-lain.
Lalu kita harus halal juga dalam cara memperolehnya. Tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara menipu, dengan cara korupsi, atau dengan hal-hal haram lainnya. Karena jika pada dasarnya zat itu tadinya halal, namun karena memperolehnya dengan cara yang haram, maka status makanan tersebut bisa berubah juga menjadi haram. Selanjutnya adalah kita harus memakan makanan yang thayyiban. Thayyib berarti baik. Nah, ada loh makanan yang halal tapi dia tidak baik untuk dikonsumsi. Loh, kok bisa? Contohnya adalah gula pasir. Gula pasir itu adalah halal. Gula pasir itu juga thayyib. Namun, ketika dikonsumsi oleh para penderita diabetes, maka dia menjadi tidak thayyib lagi. Lalu contoh lainnya adalah daging sapi yang berlemak. Daging sapi yang berlemak itu halal dan thayyiban. Namun, bisa berganti menjadi tidak thayyib ketika dikonsumsi oleh para penderita kolesterol tinggi. Teman-teman semua dan para hadirin sekalian, sudah jelas bahwa Islam mengajarkan kita untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyiban. Karena makanan yang halal maupun yang thayyiban bernutrisi tinggi dan bisa berdampak sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskannya di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an bahwa makanan yang boleh kita konsumsi seperti binatang ternak dengan susunya, ikan, anggur, kurma, dan juga dalam hadis Nabi SAW tentang mengkonsumsi habatus sauda. Teman-teman sekalian, meskipun dalam Islam kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal maupun yang thayyiban, tetapi kita juga dianjurkan untuk tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam Al-Qur'an yang artinya, makanlah dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Oleh karena itu, teman-teman semua, jika kita mengkonsumsi zat yang halal dan juga yang thayyib, tapi ingat kita tidak boleh berlebihan. Jadi intinya adalah bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam mengatur segala dimensi kehidupan dengan segala tata caranya, termasuk makanan. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, yang thayyib dan tidak berlebihan. Demikianlah tausiah yang dapat Aisyah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.